FIGC biasanya cuma membayar sekitar 1 sampai 4,5 juta euro per tahun untuk pelatih timnas. Angka ini jauh di bawah standar gaji pelatih elit di klub-klub besar Eropa atau tim nasional Eropa lainnya. Sejauh ini, pada 9 April 2026, pelatih Italia dengan gaji tertinggi cuma Antonio Conte dengan 4,5 juta euro per tahun. Mirisnya, pelatih terakhir yang membawa Italia ke Piala Dunia, Cesare Prandelli itu bahkan cuma digaji 1,5 juta euro. Mau tahu yang lebih menyedihkan lagi? Marcelo Lippi, pelatih yang membawa Italia juara Piala Dunia 2006, gajinya bahkan cuma 1,2 juta euro per tahun. Gaji Lippi sangat kecil bila dibandingkan dengan upah yang diterima Didier Deschamps saat membawa Prancis juara dunia tahun 2018 silam. Deschamps mendapat gaji sekitar 3,6 juta euro per tahun, 3 kali lipat dari upah yang diterima Lippi. Betul, bahwa pelatih timnas sendiri adalah sebuah kebanggaan. Tapi kalau gajinya cuma segitu ya, mohon maaf. Begitulah kira-kira yang mungkin dipikirkan Ancelotti. Lantas, kalau ia malas melatih timnas karena kurang gairah dan cuma seperti pekerja serabutan, kenapa menerima tawaran timnas Brasil? Carlo Ancelotti tidak melihat kejelasan dari proyek FIGC untuk tim nasional. Don Carlo hanya akan mempertimbangkan untuk melatih timnas Italia bila ada kejelasan proyek. Dan apa yang dilihat Ancelotti itu jelas bukan? Terjadi kekacauan regenerasi di timnas Italia. Hal ini yang sedikit banyak berbuntut pada kegagalan Italia ke Piala Dunia dalam 3 edisi beruntun. Nah, ketika proyek FIGC tidak jelas dan mereka juga trauma menawar Ancelotti, Federasi Sepak Bola Brasil atau CBF justru menawarkan kejelasan rencana. Mereka sudah menyiapkan blueprint dan segudang strategi jangka panjang yang itu semua membuat Ancelotti tertarik. Selain rencana jangka panjang, CBF juga kabarnya menargetkan gelar Piala Dunia 2026. Sebuah gelar yang muluk-muluk. Namun wajar saja buat tim nasional seperti Brasil. Selecao toh terakhir kali juara pada 2002. Jadi mereka haus akan gelar Piala Dunia lagi. Ancelotti dinilai sosok yang tepat mewujudkan ambisi tersebut. Apakah Ancelotti tertekan dengan target itu? Inilah uniknya Carleto. Dengan dipasangi target menjuarai Piala Dunia, Don Carlo justru makin mantap untuk menerima tawaran timnas Brasil. Sebab baginya, melatih di luar Eropa saja sudah tantangan. Ini melatih dan diberi target tinggi. Jelas pria penyuka tantangan seperti Carleto akan menerimanya. Ingat kan, Don Carlo pernah menerima pinangan Everton? Well, selain karena proyek jangka panjang dan target yang jelas, Carlo Ancelotti juga dimanjakan dengan gaji yang besar. Gaji yang tak sanggup dipenuhi FIGC mampu disanggupi oleh CBF. Federasi Sepak Bola Brasil akan membayar 10 juta euro per tahun untuk Ancelotti. Dan ternyata tidak cuma itu, Carleto juga akan memperoleh bonus hingga 5 juta euro bila membawa Brasil kembali menjuarai Copa del Mundo. Jadi, dari banyak sisi, mendukangi timnas Brasil jauh lebih menggiurkan bagi Ancelotti ketimbang melatih timnas negaranya sendiri. Pada saat Italia gagal ke Piala Dunia 2026, sejumlah pejabat FIGC mundur. Gabriele Gravina, sang presiden mundur. Gianluigi Buffon juga mundur. Bahkan Gennaro Gattuso, sang pelatih ikutan angkat kaki. Ketika kursi pelatih timnas kosong inilah Carlo Ancelotti kembali dikaitkan. Tetapi harapan Italia untuk merekrut Carleto sudah benar-benar tertutup. Selain Carleto sendiri belum punya keinginan buat melatih Cliasuri, CBF sudah memagarinya kontrak jangka panjang. Pada 9 April 2026, Ancelotti dikabarkan memperpanjang kontrak yang akan membuatnya bertahan sebagai pelatih Brasil hingga 2030 mendatang. Itulah tadi alasan kenapa Carleto tidak sudi melatih timnas Italia. Mungkin suatu saat dia mau melatih Italia, atau mungkin juga tidak. Apalagi sang allenatore juga sudah sepuh. Daripada mempertimbangkan melatih Italia yang banyak tekanan, usai melatih Brasil, Carleto mungkin akan lebih mempertimbangkan untuk pensiun dari dunia sepak bola.